Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Ya, lebih baik dari hari kemarin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya. Kita boleh kembali lagi datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, serta akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, saya undang semua bangkit diri, kita akan mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing. Kita akan bersaat teduh sejenak. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah, pada Dia pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami akan memulai persekutuan pemuda, remaja, tunas remaja, gabungan pada sore hari ini. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah kita, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari teman-teman semua, kita datang kepadanya, kita puji Dia, kita sembah Dia, dan kita agungkan namanya. Mengangkat pujian dari NKI 201, Ajaiblah Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Lihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi-Mu dengar. Ya Tuhanku, tak utus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhan, ya Tuhan, panggilah Tuhan.
Sungguh besar Allahku. Apabila nanti Kristus Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar. Karena tetap pula yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku apa. maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Bapa di surga, kami datang kembali untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, serta akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hadirlah di dalam ruangan ini, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berkuasa memimpin dan memberkati jalannya persekutuan kami ini dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini, dan terlebih lagi untuk hamba-Mu, penginjil Fatih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin akan setiap kami, untuk kami dapat menjadi alat-Mu yang berkuasa di tangan-Mu, menjadi berkat buat teman-teman kami yang menyaksikan akan ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan terambil dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kasih dan damai, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Untuk pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, teman-teman, seperti ayat yang barusan kita bacakan bersama, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengar akan permohonan mereka minta tolong. Teman-teman, ada waktu bagi kita menyerahkan, mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di sepanjang minggu ini.
kita datang kepadanya dengan mengangkat pujian dari NKI 152, Darahku Melelehkah. Ku heran juru selamatku, selamatku bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku bagiku yang kecil, menanggung kejahatan, menanggung kejahatanku, tersiksaan masih. Betapa agung rahmat-Nya, kasih-Nya tak terbit. tak dapat air mataku Dapat air mataku membalas kasih-Nya, seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan terimalah. Ayat pengakuan dosa diambil dari Efesus 1 ayat 7 dan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ada waktu, kesempatan untuk memohon pengampunan dari Tuhan di dalam kita menjalani hidup sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Biarlah kita memohon pengampunan daripada Tuhan, karena Tuhan mengampuni bagi orang yang merasa dirinya berdosa. Kita akan serahkan hanya kepada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih di hadapan Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau telah berkorban mati bagi kami, dan semuanya itu oleh karena kasih anugerah Tuhan yang Kau telah berikan dan Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami menganggap bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami
jika kami memang mohon pertolongan daripada Engkau. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan kami, masa muda kami, supaya hidup kami boleh berkenan pada Tuhan. Kami setia dan mengikut Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa, semua karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya ajak saudara untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Nyanyian Kemenangan Iman 212, Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah. Dalam dosa dan gelap aku tertinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah. Sekarang kau dapatkan roda selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah. Dia bimbang dan hati menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah. Ayat petunjuk hidup baru, Roma 12 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari teman-teman semua kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Ayub 1 ayat 22. Kita coba sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 22. Sekali lagi kita akan bersama-sama menyebutkannya. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 22. Amin. Untuk ayat hafalan ini bukan saja kita hafalkan, tetapi kita dapat aplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Teman-teman, ada waktu bagi kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Pati Eli Lombu. Kita akan mempersiapkan hati dan diri kita menyambut firman-Nya, mengangkat pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam
Mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di sore hari ini kami kembali boleh dikumpulkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang beracara, memberikan kepada kami konsentrasi, pengertian mengenai kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, berikan kekuatan, Roh Kudus-Mu yang terus memimpin, dan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah untuk kami mengerti ketika hamba-Mu menyampaikan dan kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Salam, selamat sore teman-teman sekalian. Kita bersyukur sore ini diberikan kesempatan bagi kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman juga memiliki semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya, baik yang ada di gereja maupun juga yang menonton secara live streaming. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi sore hari ini yang terambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian ini dan rekan-rekan sekalian mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup sebagai teladan. Ya. Nah, tentu teman-teman sekalian, kalau berbicara mengenai seorang teladan, maka tidak pernah lepas dalam hubungan karakter seseorang, gaya hidup seseorang. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa anak-anak muda itu seringkali diidentikan oleh banyak orang bahwa tidak tahu apa-apa, ya, usianya masih muda, belum banyak makan garam, ya, belum banyak memiliki pengalaman, sehingga seringkali banyak orang yang melihat anak-anak muda itu ya tidak tahu apa-apa, ya. Dan tidak sedikit saudara, juga banyak orang melihat bahwa anak-anak muda itu adalah, mereka ini adalah kurang pengalaman di dalam banyak hal. Ya. Bukan hanya saja dikatakan kurang pengalaman, seringkali anak-anak muda ini dilihat bahwa kalau dijadikan sebagai teladan, teladan apa yang harus kita belajar dari seorang anak-anak muda. Ya. Karena sebagai orang tua kepada anak-anak, seringkali bahwa orang tua itu yang paling benar. Anak muda itu adalah anak-anak yang selalu dididik, dinasihati, ditegur di dalam segala sesuatu. Sehingga pengertian banyak orang mengenai anak muda itu adalah tidak seperti ya yang diterapkan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa banyakkah orang-orang atau anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi seorang teladan bagi banyak orang pada zaman, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ya tentu banyak saudara. Bahkan kalau kita melihat raja-raja ya, dan juga tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf, ya dia usia berapa saudara? Ya, ketika dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nabi Yeremia, ya. Dan kita melihat sampai pada perjanjian baru, yaitu seorang Timotius yang masih muda, saudara, bahkan dia menjadi seorang
yang dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan dan bahkan menjadi rekan sekerja dari Rasul Paulus. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa meremehkan yang namanya anak-anak muda. Nah, teman-teman ini semua adalah anak-anak muda yang dipersiapkan oleh Tuhan. Walaupun seringkali dikatakan kurang pengalaman, belum banyak makan garam, dan anak muda itu nggak tahu apa-apa. Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa anak-anak muda itu adalah memiliki satu kekuatan yang besar. Anak-anak muda itu mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang yang istimewa di mata Tuhan, ya. Kalau pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ya atau 105 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Kenapa anak muda ini yang harus diberikan suatu contoh, ya. Nah, tentu saudara bahwa anak muda itu adalah kita tidak boleh melihat sebelah mata, hanya melihat di dalam setiap anak-anak muda yang memiliki kekurangan, yang memiliki banyak kelemahan, lalu kita berkata bahwa anak-anak muda itu tidak memiliki teladan, tidak perlu kita contoh, ya. Nah, ternyata Alkitab memberikan, ya, pengertian kepada kita bahwa anak-anak muda itu adalah memiliki, ya, pengaruh dampak hidupnya. Oleh sebab itu saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca, bagaimana ya anak-anak muda itu hidup sebagai seorang teladan, maka kita akan memiliki 3 ya pengertian atau 3 hal yang perlu kita belajar agar anak-anak muda itu hidupnya itu sebagai teladan bagi banyak orang. Yang pertama adalah memiliki karakter Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita pelajari tadi, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab ini, maka betapa pentingnya kita seorang muda ya memperhatikan gaya hidup kita, bagaimana kita hidup baik di tengah-tengah keluarga, baik ketika kita ada di dalam pelayanan, baik ketika kita ada di dalam pekerjaan kita. Mengapa Alkitab mengatakan bahwa perhatikan dengan saksama bagaimana engkau hidup? Artinya apa? Bahwa hidup kita sebagai anak muda itu adalah menjadi suatu sorotan yang diperhatikan oleh banyak orang, ya. Nah, kalau hidup kita ini menjadi satu sorotan, maka ada satu standar bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita ya hidup sebagai teladan di tengah-tengah dunia yang kita hadapi saat ini. Yang pertama itu adalah memiliki karakter Kristus. Ya, itu adalah standar yang tidak boleh enggak kita miliki di dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Ya, kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, lalu apa yang dapat dipelajari, yang dapat dijadikan sebagai teladan, menjadi satu contoh oleh orang lain dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, kalau dikatakan bahwa gaya hidup anak muda itu harus memiliki karakter seperti Kristus, maka apa yang kita belajar dari karakter Kristus? Yang pertama adalah ketika seseorang memiliki karakter Kristus, maka dia memiliki apa? Kasih di dalam hidupnya. Jadi kita tidak pernah lepas yang namanya kasih, itu adalah hal yang utama, saudara. Ya, ketika kita menjadi seorang teladan, maka kita harus memiliki kasih. Nah, kasih ini dapat diuji melalui apa? Pertama-tama ada hidup di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana dalam hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan koko kita, hubungan kita dengan adik-adik kita. Dapatkah kita menjadi seorang teladan bagi mereka? Nah, ini kita harus perhatikan, saudara, ya.
Apa sih yang dapat dijadikan sebagai teladan ya oleh orang tua, koko, adik saya melalui hidup saya sehingga saya menjadi seorang teladan. Yang kedua yang perlu kita belajar kalau kita memiliki Kristus adalah bagaimana kita menjadi teladan di dalam perkataan kita, tindakan kita, dan di dalam segala aspek hidup kita. Ya. Nah, ini begitu penting saudara, bagaimana kita ya menjadi teladan di dalam perkataan. Ya. Bagaimana pengalaman saudara dengan hubungan dengan orang tua? Ya. Ketika saudara berbicara kepada mereka, adakah kita memposisikan diri kita sebagai anak kepada mereka atau tidak, saudara? Ya, kita tidak menghargai mereka, ya. Kita tidak ya memperhatikan apa yang mereka katakan. Ketika kita disuruh melakukan apa, kita nggak peduli. Ya, mereka harus teriak 1, 2, 3 baru kita dengar, ya. Nah, bagaimana kita menjadi seorang teladan, ya? Jadi kalau dikatakan menjadi seorang teladan, ya bukan hanya saja teladan di dalam kasih kita, tetapi juga teladan di dalam perkataan dan juga di dalam tindakan, ya. Nah, betapa penting saudara perkataan itu, ya. Jangan mudah kita menyampaikan atau contohnya adik kita, ya, kita mengatakan kepada dia, kamu bodoh, kamu jelek, ya. Kokolah, ya. Yang lebih pintar dari kamu, ya. Jangan saudara kita banding-bandingkan diri kita dengan siapapun, ya. Dan kita juga tidak perlu melecehkan siapapun, ya. Ketika kita berkata-kata, ya. Pasti siapapun yang namanya manusia ada sisi kelebihannya dan ada sisi kekurangan, ya. Tetapi kita yang hidup ya di dalam Kristus, yang memiliki karakter Kristus, maka kita harus menjaga ya perkataan kita, tindakan kita, sehingga apa? Orang melihat apa yang kita lakukan itu semua adalah berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, yang terakhir saudara, kita melihat di dalam karakter Kristus ini, kita juga harus menjadi teladan di dalam apa? Kerendahan hatinya. Ya. Susahnya anak-anak muda itu susah dibilangin, saudara, ya. Ya. Susah dibilangin, ketika ditegur, dinasihati, gak gampang loh untuk menerima, pasti berbantah, berontak, bersungut-sungut, ya. Nah, ini bukan menjadi seorang teladan, saudara, ya. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kalau kita menjadi seorang teladan, kita menjadi seorang pemuda yang menjadi teladan bagi banyak orang, maka kita harus belajar untuk apa? Merendahkan hati, ya. Menjaga apa? Relasi kita dengan orang yang lebih tua dengan kita. Menjaga relasi kita dengan apa? Orang yang lebih muda dari kita, ya. Dan menjaga juga relasi kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita di dalam hubungan sosial kita tentunya. Bagaimana mereka tahu bahwa kita itu adalah memiliki kerendahan hati. Makanya Alkitab mengatakan bahwa perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Ya, bagaimana gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu adalah mencerminkan kita itu bisa menjadi seorang teladan atau tidak. Nah, ada dua hal diberikan contoh dalam Alkitab yang kita katakan, yang dikatakan melalui Alkitab ini. Yang pertama adalah orang itu bisa melihat kita, ya. Apakah kita itu adalah menjadi seorang yang bebal atau seorang orang yang arif atau bijaksana. Nah, orang yang bebal itu adalah orang yang tidak bertuhan, saudara. Ya. Dia tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki kerendahan hati, dia tidak bisa menjaga perkataan dan tindakannya, dia tidak dapat mengontrol dirinya, emosinya dan segala macam. Lebih mudah untuk menjelek-jelekkan orang. Ya, itu adalah orang-orang bebal. Kenapa? Mereka tidak bertuhan. Ya, suka menghina orang, suka menjelek-jelekkan orang. Ya, tetapi kalau orang arif, kalau orang yang bijaksana itu, dia berbicara, dia bertindak sesuai dengan apa?
kebenaran firman. Ya. Nah, ini betapa pentingnya bagi kita sebagai anak-anak muda. Jangan pernah kita menganggap remeh hidup kita sendiri. Ingat bahwa kita ini adalah berharga di hadapan Tuhan, dan kita ini adalah orang-orang yang percaya. Bagaimana kita dapat menjadi teladan? Kita ini adalah surat yang terbuka. Ya. Gak perlu kita harus khotbah di jalan supaya orang lain dapat mengenal siapa Kristus. Tidak perlu kita berkhotbah di rumah supaya papa mama kita boleh baru percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki kasih, memiliki kerendahan hati, dan juga saudara di dalam perkataan tidak akan kita mencerminkan karakter Kristus, maka orang-orang di sekeliling kita boleh percaya siapa Kristus. Mereka mengenal siapa Kristus, siapa Tuhan yang kita percaya itu. Yang kedua saudara, bagaimana kita menjadi teladan walaupun kita masih muda di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua adalah memiliki waktu yang berkualitas. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, teman-teman sekalian, kalau berbicara masalah waktu, seringkali waktu menjadi suatu persoalan yang besar bagi kita sebagai anak-anak muda, ya tentunya. Ingat dengan baik bahwa setiap waktu itu adalah sangat berharga, dan kita sebagai anak-anak muda tentunya bahwa waktu itu adalah memiliki suatu kualitas di dalam diri kita. Tetapi persoalannya adalah seringkali setiap waktu yang ada itu kita pergunakan untuk apa? Bermalas-malasan. Betul gak? Kita menunda tugas. Gak usah dulu ngerjain tugas, masih ada waktu besok. Ya, sehingga pada akhirnya kita buang-buang waktu. Ya, contoh, ada tugas yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Ya, seringkali kita simpan dulu. Kita kemana? Terkadang kita main gadget, ya. Seringkali juga di dalam hubungan kita dengan orang tua kita, mungkin kita ya di tempat pekerjaan dari Senin sampai hari Sabtu ya, sampai siang, ya. Ya, kita pergi pagi sore pulang, ya, kalau kita yang sudah bekerja tentunya, yang nggak pernah ketemu dengan orang tua. Nah, walaupun ketemu tetapi kita jarang berkomunikasi dengan mereka. Nah, bagaimana kualitas waktu kita di mana hari itu adalah hari yang berharga. Di mana ada satu momen kita dalam mempergunakan kualitas waktu itu dengan baik. Baik di dalam hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita di dalam pelayanan, dan hubungan kita juga di dalam setiap pekerjaan kita. Nah, ini betapa pentingnya saudara. Makanya sebetulnya seringkali anak-anak muda itu berkata bahwa masih banyak waktu, saya kan masih muda, ya. Entah kita disuruh buat pelayanan hari ini, seringkali kita masih panjang waktu saya. Nanti kalau sudah kerja baru pelayanan, ya. Nanti kalau saya sudah selesai kuliah atau selesai sekolah, barulah melayani Tuhan, ya. Nah, anak-anak muda itu seringkali menunda-nunda masalah waktu, ya. Nah, ini saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, di mana kita harus belajar untuk apa? Memanajemen waktu yang berkualitas dalam hidup kita, ya. Nah, ini sangat penting sekali. Kita jangan menganggap remeh waktu. Ingat, waktu itu adalah tidak ada waktu yang kita buang, tetapi setiap waktu 1 jam 2 jam itu berkualitas. Nah, persoalannya adalah kita pakai waktu itu untuk apa? Nah, tentu saudara, kita pakai waktu itu ada banyak hal. Bukan hanya saja mengerjakan tugas kita di sekolah, bukan hanya menjaga relasi kita dengan orang lain, ya, tetapi dengan apa? Belajar firman Tuhan, berdoa juga. Betul gak? Ya. Nah, seringkali anak-anak muda itu gak ada waktu untuk berdoa.
Kenapa? Sibuk. Padahal buang-buang waktu untuk apa? Nonton TV, nonton film, ya, baca-baca buku, novel, ya, panjang lebar, gak ngantung, ya, baca-baca berita, gosip-gosipan di gadget, kita ada waktu, ya. Tetapi persoalannya kita pakai waktu kita di hadapan Tuhan secara berkualitas atau tidak. Nah, kalau kita menjadi seorang teladan, maka kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan berkualitas. Sehingga apa? Ya kalau kita ada di rumah, orang lain dapat memperhatikan kita. Wah, anak kita ini begitu apa? Memaksimalkan waktunya. Ya. Dia gak banyak bermain dulu. Dia sudah mulai dewasa mengatur waktunya. Dari jam sekian ke jam sekian dia lagi fokus untuk mengerjakan tugasnya. Dari jam sekian ke jam sekian, dia lagi jangan diganggu, dia lagi sedang berdoa, belajar firman Tuhan. Ya, nah saya nggak tahu anak-anak muda ya di sini atau yang menonton secara live streaming demikian nggak bisa memanajemen waktu nggak ya, bisa berdoa atau menunda-nunda banyak hal ya. Sudah nggak usah berdoa dulu, besok berdoa gitu kan. Nggak usah baca firman Tuhan, masih ada waktu lagi baca firman Tuhan. Toh setiap pagi kalau saya download renungan harian, toh ada. Ya belum tentu kita baca juga ya. Tetapi ini sekarang itu kita melihat bahwa bagaimana kita mempergunakan waktu kita itu secara berkualitas ya di hadapan Tuhan ya. Jadi betapa penting saudara yang namanya waktu ya. Ketika saudara ada di sini juga, ya itu waktu kalian itu adalah berkualitas. Makanya pada saat latihan jangan banyak main-main. Karena apa? Ya, ada pekerjaan yang mendesak yang harus kita lakukan. Ya, nah ini betapa penting ya di dalam latihan jangan banyak main-main, harus serius, harus tekun, ya, harus konsisten di dalam segala sesuatu ya. Jangan ulur-ulur waktu ya. Menimbulkan suatu permasalahan saudara ya. Ya, masalah di tengah-tengah keluarga, papa cari, kenapa sih kamu ngapain aja? Ya. Dari jam berapa udah jalan, sekarang gak pulang-pulang. Ya, bisa aja orang tua bilang ya udah nginap aja di gereja, gak usah pulang-pulang. Ya. Nah, ini berbahaya saudara ya. Kita juga harus bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Karena setiap waktu itu sangat berharga ya. Nah, selanjutnya saudara, yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi teladan ya walaupun kita masih muda. Yang ketiga adalah berusaha dan mengerti yang namanya kehendak Tuhan ya. Di dalam Efesus pasal 5:17 dikatakan, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, seringkali banyak orang berbicara mengenai apa? Berusaha, tetapi tidak memiliki apa? Pengertian. Ya. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang kita tidak dapat pisahkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Ya, salah nggak kalau kita rajin ke gereja, rajin pelayanan? Salah nggak? Nggak salah. Ya, kita berusaha pelayanan, berjuang untuk pelayanan. Tetapi persoalannya menjadi salah kalau kita hanya memiliki suatu kerajinan, tetapi tidak memiliki suatu pengertian bagaimana kita mengenal Tuhan. Ya, tidak heran nanti tidak salah entah teman-teman menjadi seorang pemusik, entah menjadi seorang liturgi, singers, ya. Tidak heran memiliki ya pengertian yang sama seperti orang-orang dunia, melayani, ya main musik, nyanyi tanpa memiliki pengertian akan kehendak Tuhan. Ya, banyak nggak orang-orang, teman-teman, anak-anak muda ya datang ke gereja tanpa memiliki pengertian akan kehendak Tuhan? Ada nggak? Oh, banyak sekali. Ya, ketika mau dengar firman Tuhan, ya seharusnya dia apa? Konsistensi, ya, dengar, perhatikan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi?
Ya. Wah, kapan firman Tuhannya selesai? Lama banget. Saya udah janjian ke si A, ke si B. Wah, bentar lagi nih, ya. Nah, nggak boleh teman-teman, ya. Di sini kita melihat bahwa kita berusaha dan kita juga harus belajar untuk apa? Mengerti, ya, yang namanya kehendak Tuhan. Tidak salah, saudara, ya, melayani, rajin di dalam melakukan segala sesuatu, nggak salah. Tetapi ingat, kita yang lebih dari itu adalah kita harus juga memiliki pengertian, ya. Artinya sama seperti yang diajarkan oleh Rasul Petrus, teman-teman, bahwa tidak cukup kita hanya tahu tentang apa kita sudah diselamatkan, memperoleh anugerah Tuhan. Tetapi ingat dengan baik penegasan di dalam surat Petrus dikatakan bahwa harus ada kebajikan, harus ada ketekunan, dan juga harus hidup di dalam kasih, di dalam bersaudaraan. Jadi jangan hanya sekedar apa kita memiliki pengertian bahwa saya sudah diselamatkan tanpa kita berbuat apa-apa, ya. Dua hal, ya, berusaha dan mengerti. Bukan juga hanya kita memiliki suatu pengertian, tetapi kita juga tidak ada usaha melakukan apa-apa. Nah, bagaimana dua hal ini, ya, kita dapat mengerti untuk mengerti kehendak Tuhan, maka begitu penting saudara peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Nah, makanya Roh Kudus itu adalah yang memberikan kita apa? Pengertian. Roh Kudus itu yang memberikan kita pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah yang baik dan mana yang menjadi yang bukan kehendak Allah. Kita bisa membedakan ini adalah pimpinan dari Tuhan atau memang adalah hawa nafsu kita. Jadi kita bisa membedakan itu, ya. Sehingga di dalam segala hal yang kita lakukan, maka kita akan tahu bahwa selain kita berusaha, kita juga memiliki pengertian yang benar akan Tuhan, ya, di dalam segala aspek hidup kita. Nah, ada satu contoh teman-teman bahwa misalnya, ya, kalau teman-teman rajin ke sekolah, rajin ke sekolah itu udah cukup belum? Enggak cukup, ya. Selain teman-teman rajin ke sekolah, teman-teman juga harus memiliki pemahaman di dalam setiap mata pelajaran. Harus dimengerti, dipahami dengan baik, ya. Enggak salah enggak kalau kalian rajin? Enggak. Tetapi rajin tanpa pengertian enggak ada guna, betul enggak? Ya. Nah, di sini kita belajar bahwa tanpa kita memiliki, ya, pengertian dan juga kita berusaha, maka kita tidak dapat, ya, mengerti yang namanya kehendak Tuhan. Nah, di sini teman-teman sekalian kita belajar tiga hal bagaimana kita hidup sebagai teladan, sebagai anak-anak muda di tengah-tengah dunia ini. Ya, yang pertama adalah memiliki karakter Kristus. Itu tidak bisa ditawar lagi. Harus terus-menerus kita apa? Asah di dalam diri kita. Setiap kali kita belajar untuk menjadi seorang teladan, maka yang menjadi contoh bagi kita siapa? Kristus. Bagaimana kita dapat mengenal karakter Kristus? Belajarlah dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah memiliki waktu yang berkualitas. Ingat, waktu itu adalah sangat-sangat berharga, sangat singkat. Jangan buang-buang waktu dan jangan menunda-nunda tugas, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan. Jadi kita bisa membedakan mana yang hal yang penting yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak penting untuk kita kerjakan. Ya, saya nggak tahu teman-teman bagaimana di rumah, ya. Apakah yang lebih penting yang diutamakan atau yang nggak penting? Ya, itu nanti saya tanya ke orang tua saudara. Dan yang ketiga adalah berusaha
dan juga mengerti yang namanya kehendak Allah. Nah, ini betapa penting saudara, bahwa mengerti kehendak Allah itu ya bukan dilihat dari kerajinan, kesalehan kita beribadah ya, tetapi harus seiring dengan waktu rajin dan juga apa? Mengenal Tuhan. Ya. Rajin pelayanan, semakin juga apa? Mengalami Kristus dalam hidup dia. Semakin rajin pelayanan, harus semakin apa? Mengenal Tuhan. Rajin pelayanan harus semakin bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah, maka hidup orang itu selalu dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Mengerti kebenaran yang sejati. Nah, oleh sebab itu janganlah sia-siakan hidup sebagai anak muda. Jadilah menjadi seorang pemuda yang menjadi teladan. Ingat dengan baik bahwa hidup kita adalah harus menjadi teladan bagi orang banyak ya. Nah, itu saja firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih sore ini kalau firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami muda bukan menjadi suatu persoalan, tetapi yang menjadi persoalan adalah sikap hidup kami ketika kami tidak meneladani Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kami terus-menerus belajar menjadi seorang teladan dan terus menjadi bagian yang harus dapat menjadi gaya hidup kami ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati seluruh anak-anak muda yang telah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bagaimana teman-teman dengan firman Tuhan yang ditaburkan pada sore hari ini? Apakah menguatkan kita semua? Amin semuanya? Amin. Mari teman-teman semua, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jikalau teman-teman rindu ingin memberikan persembahan, dapat melakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan jikalau teman-teman mengalami kesulitan di dalam cara mentransfernya, teman-teman dapat langsung ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Mari teman-teman semua, kita akan mengangkat pujian kita dari KPPK nomor 49, Ku bersyukur Ia tebusku.
Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan telah memimpin, Tuhan telah memberkati jalannya ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan terimalah dan Tuhan pakai akan persembahan ini untuk dapat memperluas pekerjaan-Mu di rumah-Mu ini. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang sudah memberi, Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kelanjutan ibadah kami pada sore hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tetap berdiri semuanya, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya menyatakan akan kesetiaan kita kepada Tuhan, menyatakan akan tekad kita, dan janganlah kita memandang akan manusia, tetapi pandanglah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita semua. Kita akan mengangkat pujian kita dari KPPK 381 Setia. Banyak anak Tuhan tersesat. Saudara, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin semua rangkaian ibadah kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan memberkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan dan kami sama-sama diberkati. Kami menyerahkan seluruh firman Tuhan yang sudah sampaikan, membangun hidup rohani kami makin hari, kami makin mengasihi dan mencintai Tuhan.
Tuhan, inilah doa kami. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai.